Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, Dr. Handes Helnanelis MPD, serta kawan-kawan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aminatur Rokma dari kelas MPI 3B dengan NIM 231250050. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul Proses Perencanaan Pendidikan dari kelompok 9. Sebelumnya maaf jika ada gangguan atau suara-suara yang terdengar aneh, dan selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama itu mengenai apa itu pendidikan. Oke, pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti pangulawentah atau pengelola, mengelola, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan ajaran atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya adalah data dasar perencanaan. Data dasar perencanaan pendidikan mencakup informasi yang penting untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Beberapa jenis data dasar yang umumnya digunakan meliputi data demografis, data partisipasi anak, data kualitas pendidikan, data infrastruktur pendidikan, data sumber daya manusia, data keuangan, dan data sosial ekonomi. Serta perencanaan merupakan suatu aspek yang tak terhindarkan dalam berbagai bentuk organisasi, karena perencanaan adalah salah satu proses dasar dalam mengambil keputusan dan tindakan. Perencanaan memiliki peran penting dalam berbagai jenis kegiatan, baik dalam organisasi, perusahaan, maupun konteks masyarakat. Ini karena perencanaan adalah pondasi bagi semua fungsi manajemen, yang hanya dapat melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan melalui perencanaan yang matang. Oke, untuk materi selanjutnya adalah pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran pendidikan adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengawasan dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Tujuan utama adalah memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan, menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan pendidikan, termasuk biaya OP. Yang kedua, itu ada pengalokasian, menentukan bagaimana dana akan dibagi dan didistribusikan ke berbagai program atau lembaga pendidikan. Yang ketiga itu ada penggunaan, yaitu implementasi anggaran sesuai dengan rencana, termasuk pengeluaran untuk kegiatan dan proyek pendidikan. Oke, yang keempat ada pengawasan dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan sesuai tujuan. Oke, materi selanjutnya adalah metode perencanaan pendidikan. Dalam melaksanakan perencanaan pendidikan harus dilakukan dengan metode yang tepat agar dapat dievaluasi dan terukur. Bila suatu kegiatan direncanakan dengan baik, maka dapat ditentukan metode yang tepat untuk pelaksanaan. Untuk pelaksanaan, Usman 2008 menyatakan bahwa beberapa metode perencanaan pendidikan yang perlu dipahami oleh setiap penyusun perencanaan pendidikan, antara lain
metode analis sumber cara tujuan, metode analis masukan keluar, metode analis ekometrik, metode diagram sebab akibat, metode analis siklus kehidupan, dan yang terakhir adalah metode proyeksi. Oke, yang selanjutnya ada penetapan sasaran. Antion de Saint-Exupéry pernah berkata, tujuan tanpa rencana hanyalah angan-angan. Ia berpendapat demikian berdasarkan prinsip bahwa hidup adalah arena bermain untuk membuat rencana yang dirancang untuk memberikan keuntungan taktis dan kemudian bekerja untuk memastikan rencana tersebut membuat hasil. Dan penetapan sasaran melibatkan penetapan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh satu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini memberikan kejelasan, arahan, dan rasa tujuan bagi individu dan karyawan, membantu mereka memahami apa yang sedang mereka upayakan. Oke, untuk selanjutnya adalah perumusan rencana pendidikan. Perumusan rencana pendidikan merupakan langkah penting mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan bermakna. Rencana ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu proses perjalanan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Berikut adalah panduan praktis dan merumuskan rencana pendidikan yang komprehensif. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pengembangan rencana, yang ketiga tahap implementasi evaluasi, dan yang keempat adalah aspek-aspek penting dalam rencana pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah perincian rencana. Perincian pendidikan secara rinci mempunyai banyak versi sesuai dengan pendapat tokoh-tokoh yang mengemukakannya. Salah satu di antaranya dikemukakan oleh Edgar L. Moorhead dalam bukunya Planning and Providing for Excellency in Education, yang mengatakan bahwa proses harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan adalah 1. Mengumpulkan informasi dan analis data. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Yang kelima itu mengimplementasikan nilai dan modifikasi. Oke guys, untuk selanjutnya itu ada merekonstruksi implementasi rencana. Baiklah, mari kita bahas. Rencana implementasi adalah dokumen yang menguraikan langkah yang harus diambil tim untuk mencapai goal atau strategi bersama. Perencanaan implementasi merupakan padanan rencana strategis. Jika rencana strategis menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai goal tertentu, rencana implementasi adalah panduan terperinci tentang cara mencapai goal itu. Tujuan perencanaan implementasi adalah memastikan tim dapat menjawab siap apa, kapan, bagaimana, dan mengapa dalam proyek sebelum lanjut ke tahap eksekusi. Sederhananya, ini rencana tindakan yang mengubah strategi menjadi tugas tertentu. Oke nih guys, ada nih yang selanjutnya adalah revisi dan evaluasi. Eckhoff menyatakan bahwa walaupun perencanaan itu merupakan suatu proses pembuatan keputusan, perencanaan adalah jenis pembuatan keputusan khusus. A.
Perencanaan merupakan suatu yang kita lakukan sebelum bertindak. Artinya adalah pembuat keputusan yang sifatnya antisipasi. Yang B, perencanaan diperlukan bila keadaan masa depan yang kita inginkan tersebut melibatkan sejumlah keputusan yang saling berkaitan. Artinya, suatu sistem keputusan. Yang C, perencanaan merupakan suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan keadaan di masa depan yang diinginkan dan tidak diharapkan muncul kecuali ada suatu tindakan yang dilakukan. Oke guys, sampai di sini adakah pertanyaan? Materi setelah saya paparkan, silahkan jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perencanaan pendidikan merupakan kunci efektif suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Oleh karena itu, dalam pembahasan makalah ini, saya akan membahas tentang bagaimana perencanaan pendidikan itu, hingga perencanaan yang direncanakan dapat maksimal dan tujuan utamanya dapat tercapai. Mungkin itu saja dari saya. Saya Aminah Turokmah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.